Selamat pagi pemirsa Breaking News. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fuad yang akan menemani pagi hari Anda dengan menyampaikan berita-berita terhangat terkini. Gejolak harga dan kelangkaan minyak goreng sejak tahun 2021 silam membawa dampak yang cukup serius bagi beberapa konsumen. Naiknya harga minyak goreng perlu lebih dipertimbangkan oleh para konsumen tentang penggunaan dan juga pembelian minyak goreng untuk jangka panjang. Para konsumen mengeluhkan naiknya harga minyak goreng yang melambung tinggi sehingga para konsumen merasa tidak masuk akal. Untuk informasi yang selanjutnya, saya ada rekan di lapangan yaitu Zevanya Talenta Ning Putri. Kepada Zevanya, saya persilahkan. Lonjakan harga minyak goreng terus mengalami perubahan dari akhir tahun 2021 hingga saat ini. Subsidi harga minyak goreng pemerintah tidak menutup kemungkinan harga-harga di pasaran masih sama. Tentu hal ini menjadi permasalahan di kalangan masyarakat maupun pedagang-pedagang, baik itu di pasar maupun warung kelontong. Mari kita ulas bersama salah satu pedagang warung kelontong di wilayah Misuan. Baik, saat ini saya sedang bersama Mbak Tia di salah satu warung kelontong di wilayah Misuan. Boleh diceritakan Mbak bagaimana terkait ketersediaan minyak goreng selama kelangkaan mulai dari akhir tahun 2021 sampai saat ini? Kalau di sini kalau minyak curah itu kan sudah ada beli di pasar ya dari berpuluh tahun yang lalu, dari mamah masih buka toko enggak naik, tapi jadi kalau minyak curah itu kita selalu sedia, tapi kalau untuk kemasan itu langka. Jadi susah, kita dapatnya dari distributor itu susah. Selain itu kan kalau minyak kemasan itu harganya kan juga lebih tinggi dibandingkan minyak curah. Lonjakan yang terjadi itu sangat signifikan Mbak, yang di warung ini. Lonjakan harga atau lonjakan harganya? Kalau harganya termasuk tinggi sekali untuk langsung yang itu, kalau untuk yang kemasan. Tapi kalau curah tidak begitu. Tapi ya kalau untuk kalangan penjual gorengan itu termasuk tinggi. Dampak yang dirasakan ketika terjadi lonjakan itu gimana Mbak? Kalau dampaknya sih kalau di sini nggak ada ya. Jadi ada nggak ada barangnya, harga berapapun orang tetap laku terjual ya, meskipun setinggi apapun itu ya Mbak. Tanggapannya Mbak Tia sendiri terkait pergerakan harga yang dari akhir tahun 2021 sampai saat ini kan berubah-ubah ya Mbak, apalagi ada subsidi tapi untuk hanya minyak-minyak tertentu, terus tiba-tiba subsidinya udah nggak ada lagi. Nah itu tanggapannya gimana Mbak? Kalau dari aku sendiri ya Mbak ya, itu dulu kan bilangnya ada subsidi, tapi nyatanya ketika kita beli subsidi itu belum sampai di sini. Jadi kadang-kadang orang kalau beli itu kan harganya udah ada subsidi. Nah, mungkin itu di Jakarta atau di kota mana kan saya nggak tahu. Tapi kalau di sini waktu itu udah gempar-gembornya subsidi, tapi di sini belum ada subsidi. Kondisi terkini dalam harga minyak goreng itu dengan perubahan harga yang saat ini tadi kan masih laku terus ya Mbak ya? Iya. Itu baik dari berbagai merek itu lakunya sama Mbak? Kalau sini dulu itu pas susah-susahnya minyak, sini sedianya cuma minyak curah. Minyak curah? Iya, kalau kemasan itu susah dapat barangnya, sekalipun ada harganya masih tinggi. Jadi mungkin sini nggak ngambil karena terlampaunya itu tadi harganya yang tinggi, jadi orang-orang pada larinya ke minyak curah. Iya. Keluh kesah Mbak Tia sendiri yang dialami selama pergerakan ini apa Mbak? Keluh kesahnya apa? Ya itu, ketika kita belanja harganya sekian, misalnya seandainya 15.000 kita ambil, barang sudah datang, tapi kita nggak tahu selang berapa hari minyak itu tiba-tiba naik. Sedangkan kita ambilnya kan dari harga lama, tiba-tiba naik, kita kan nggak tahu. Sedangkan kalau ambil kan langsung banyak. Harapan terkait perubahan harga minyak goreng saat ini gimana Mbak? Ya berharapnya semoga harganya normal seperti semula sih Mbak. Pengennya, jadi nggak naik, nggak turun. Jadi biar nggak risau juga ya Mbak dari pembeli ya. Kadang-kadang kan di sana jualnya sekian, di sini sekian kan, orang-orang kadang-kadang bilang kan ya, sedangkan sini kan ambilnya langsung dari pemasok yang besar. Mungkin di sana kan ambilnya dari udah tangan keberapa, mungkin harganya lebih tinggi gitu. Lebih kasihannya di situ sih Mbak, orang-orang penjual juga itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tia untuk wawancaranya. Sekian laporan dari wawancara di warung kelontong di daerah Misuan.
Terima kasih. Terima kasih Zevanya atas informasinya. Di sini kami juga sudah terhubung dengan salah satu konsumen minyak goreng, yaitu dengan Ibu Sumar selaku ibu rumah tangga. Kepada Ibu Sumar dipersilahkan. Pergerakan harga minyak goreng tidak hanya berdampak kepada para pedagang-pedagang baik di pasar maupun warung kelontong. Tetapi harga minyak goreng itu sendiri juga berdampak pada kehidupan rumah tangga. Saat ini saya berada di wilayah Perawan Nusukan untuk bersama-sama kita simak dan kita ulas dengan salah satu ibu rumah tangga di wilayah Perawan Nusukan. Ya, saat ini saya sedang bersama salah satu ibu rumah tangga di wilayah Perawan Nusukan. Dengan Ibu Sumar, betul? Betul. Bu Sumar tinggal di wilayah Perawan Nusukan ini sudah sejak kapan ya, Bu? Sejak tahun 1994. Wow, udah lama ya, Bu ya, udah puluhan tahun. Ini Bu, berkaitan dengan pergerakan harga minyak goreng nih, mulai dari akhir tahun 2021 sampai sekarang. Kira-kira dampak yang dirasakan sebagai ibu rumah tangga terkait harga minyak goreng yang terus berubah ini apa, Bu? Dampaknya? Ya. Ya, gimana ya Mbak? Dampaknya ya harus mau nggak mau harus beli yang harganya semahal itu. Biasanya kan 1 liter cuma 12.000 atau berapa gitulah. Sekarang sampai 24.000 itu ya kalau sebagai ibu rumah tangga ya tetap berat ya Mbak ya, karena uang itu kan harus dibagi-bagi dengan lain-lainnya, nggak cuma minyak goreng toh ya. Terus kita harus bisa menghemat. Seumpama dulu 1 minggu 1 liter, sekarang ya kita harus bisa menghemat. Mau nggak mau itu harus minyak goreng pasti ada lah, mau nggak mau tetap ada, karena untuk apa goreng apa kan pasti pakai minyak goreng. Ini kan mulai dari akhir tahun 2021 sampai sekarang kan harga minyak goreng terus berubah ya, Bu, bergerak-gerak. Dari pemerintah juga harganya berubah. Nah, tanggapan Bu Sumar sendiri mengenai pergerakan harga minyak goreng terus berubah itu, mengenai perubahan itu gimana, Bu? Apa yang dirasakan? Ya, sebagai ibu rumah tangga ya menjerit lah ya. Wah, kan gitu kan otomatis kok harganya segini. Iya. Padahal tiap harinya uang seumpama belanja dulu 50.000 itu udah dapat minyak goreng 1 liter. Itu kan terus udah dapat lauknya, udah dapat sayurnya. Sekarang 24.000 cuma dapat beli minyak. Ya otomatis dampaknya wah, Resah ya? resah. Bagi saya resah Mbak, seharga segitu. Nah, harapannya dengan pergerakan harga minyak goreng yang terus berubah ini apa, Bu? Ya kalau bisa turun lagi. Lebih turun lagi ya? Oke. Lebih turun lagi. Nah, sikap yang mungkin akan Bu Sumar ambil ketika kebutuhan minyak goreng tidak sepenuhnya terpenuhi, mengingat pergerakan harga yang terus-menerus berubah dan harga yang masih belum pasti, ya mungkin saat ini mungkin sedikit turun, kira-kira sikap yang akan diambil apa, Bu? Ya Untuk saat ini? untuk saat ini ya itu tadi mengurangi sedikit aja lah gitu, mengurangi, nggak beli enggak, tapi mengurangi gitu kalau saya. Baik, terima kasih Bu Ya Sumar. sama-sama Mbak. Demikian breaking news hari ini. Saya Muhammad Fuad selaku presenter pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.